Kita lanjutkan perbincangan pemirsa, masih bersama dengan staf pengajar Fakultas Kesehatan Masyarakat UI, Iwan Aryawan. Pak Iwan, tadi sebelum jeda saya ingin fokus membahas bagaimana intervensi negara dalam penanganan COVID-19 khususnya di Jabodetabek sebagai kawasan paling banyak terpapar ya dari virus corona ini. Anda menilai apakah sebetulnya intervensi negara terhadap penanganan ini sudah cukup? Karena kalau kita lihat bagaimana tren pergerakannya dari awal mulai ya mungkin publik juga sudah sama-sama tahu bagaimana pergerakannya. Anda menilai trennya saat ini bagaimana? Oh iya, jadi kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh pemerintah sudah cukup baik ya, meskipun pelaksanaan di lapangannya itu memang perlu diawasi. Maksudnya secara kebijakan tes sudah diperbanyak, kemudian pengadaan PCR sudah diperbanyak ya. Tapi kita harus lihat implementasinya di lapangan apakah bisa cepat dan memang bisa banyak seperti itu. Kemudian di dalam hal tes yang kita tidak bisa lakukan banyak sekali dan adanya kasus-kasus yang tidak bergejala, maka PSBB menjadi juga intervensi yang utama. Di sini kalau kita lihat PSBB kebijakan sudah ada, beberapa daerah sudah melakukan PSBB. Hanya masih banyak juga sih provinsi dan kabupaten yang belum melaksanakan PSBB dengan baik ya. Itu yang mesti diperbaiki. Nah kemudian dari segi perawatan saya rasa juga pemerintah sudah mengadakan ventilator untuk mencegah terjadinya kematian. Sebetulnya kalau sampai kita ke titik tema corona di Jakarta atau let's say Jabodetabek ini melambat, apa indikator-indikatornya dalam perspektif Anda? Oh, jadi kalau kita lihat, kita harus lihat dulu indikator PSBB-nya. Jadi kita harus lihat berapa banyak orang yang memang mengikuti saran tinggal di rumah saja. Oke. Nah, kita harus lihat itu ada berapa dan itu kalau menurut perhitungan satu model di Australia itu diperlukan 80% orang tinggal di rumah supaya PSBB-nya tercapai. Kemudian ada lagi perhitungan yang menyatakan bahwa paling tidak harus ada peningkatan 30% dari dasarnya, yaitu dari sebelumnya bulan Januari Februari berapa yang tinggal di rumah. Itu baru PSBB akan berhasil. Nah, kita harus lihat indikator itu dulu. Nah, kemudian kita harus usahakan supaya jumlah tesnya bisa masif atau paling tidak jumlah tesnya itu setiap hari jumlahnya stabil sehingga kita bisa lihat kalau ada penurunan laporan jumlah kasus yang positif, kita yakin bahwa itu dari jumlah yang dites yang sama gitu atau dalam bahasa teknisnya denominatornya sama. Gitu. Oke, saya mau ke bagian yang paling simpel saja tadi. Indikatornya adalah bagaimana penerapan PSBB ini artinya bisa diartikan 80% masyarakat tinggal di rumah. Nah, bagaimana kalau jika itu diterapkan di Jakarta? Anda optimis itu bisa terjadi? Karena kalau saya lihat juga sejak PSBB, pergerakan manusia juga sepertinya ramai-ramai saja kalau kita lihat di jalan. Iya, itu saya rasa bisa sih kalau masyarakatnya memang melakukannya dengan baik. Karena gini, kan PSBB yang kita lakukan ini kan bukan lockdown total ya. Artinya masyarakat masih boleh pergi misalnya untuk belanja untuk membeli makanan, membeli obat gitu kan. Nah, sehingga kita melakukan kan minimalisasi pergerakan masyarakat dan kerumunan orang gitu. Saya rasa itu bisa dilakukan kalau memang kita sama-sama melakukan dengan baik dan kita sadar kita perlu melakukan ini supaya kita sendiri tidak terkena COVID-19 dan supaya wabah COVID-19 ini bisa segera berakhir di Jakarta maupun di daerah lain di Indonesia. Oke, nah kesadaran dari masyarakat tersebut apakah cukup dengan karakteristik Indonesia tentunya ya Pak Iwan dengan kekhasan kita sendiri, apakah cukup dengan himbauan saja atau perlu ada instrumen lain yang mungkin bisa menyempitkan pilihan juga begitu? Saya rasa yang perlu sekarang itu adalah komunikasi yang baik dengan masyarakat ya, karena banyak masyarakat yang menganggap ini pelarangan gitu sehingga masih mencari-cari celah gimana supaya saya bisa menghindar dari larangan ini. Ya, jadi
sebetulnya mesti komunikasi bahwa kenapa ini terjadi, kenapa ada larangan seperti ini gitu, sehingga mereka mengerti sebetulnya ini untuk mereka sendiri supaya mereka tidak terkena COVID-19 dan juga supaya keluarganya atau masyarakat di sekitarnya tidak terkena COVID-19. Oke, ini kalau kita bandingkan sekarang dengan statement yang disampaikan oleh Pak Doni Monardo, corona yang sudah mulai melambat dengan indikator yang sudah dia sampaikan. Kemudian juga kita kemarin beberapa waktu yang lalu juga sempat fokus membahas mengenai puncak corona. Apakah Anda sudah memiliki kajian terbaru, Pak Iwan, begitu bagaimana sebaiknya pemerintah kemudian masyarakat mulai mempertimbangkan hal-hal seperti ini? Iya, jadi kalau kajian yang kami lakukan, kami kan melihat apa yang akan terjadi wabah corona COVID-19 ini jika pemerintah tidak melakukan apa-apa dan tidak melakukan intervensi. Nah, kalau dari kajian yang kami buat, itu PSBB di Indonesia ini akan berdampak besar untuk menurunkan epidemi corona 19 ini ya, kalau dilakukan dengan baik. Dan menurut model yang kami buat, memang puncaknya belum terjadi. Puncaknya itu akan terjadi di sekitar pertengahan sampai akhir Mei. Oke, untuk kita bicara mengenai kemungkinan yang positif dan juga kemungkinan lainnya, apakah dengan penerapan seperti ini dan kurva atau angka statistik yang sudah menunjukkan penurunan, apakah kajian-kajian sudah Anda lakukan ini akan berubah begitu angka-angkanya? Iya, kalau kita akan selalu memperbaiki model epidemi itu tergantung dari situasi yang ada. Jadi model itu kan dibuat berdasarkan masukan dari situasi yang ada. Kalau situasinya berubah, tentu model juga akan berubah. Nah, model yang kami buat itu kami pertama kali buat waktu bulan Maret, kemudian April sudah kami perbaiki karena ternyata di Indonesia ini kita lebih baik ya, maksudnya sudah terjadi perbaikan sehingga kejadian epideminya tidak separah seperti yang awalnya diramalkan. Anda melihat selama ini penanganan yang dilakukan oleh berbagai pihak tentunya dalam perspektif health security apakah sudah maksimal? Maksudnya health security itu seperti apa maksudnya? Artinya ketika betul-betul perspektif kesehatan masyarakat, kemudian langkah-langkah ke depan, pengadaan APD dan juga semua hal yang memprioritaskan kesehatan dan juga kesembuhan dan juga mencegah atau memutus penyebaran dari virus ini itu betul-betul sudah diprioritaskan menjadi top begitu di nomor 1? Kalau kita lihat itu sangat berbeda antar satu daerah dengan daerah yang lain ya. Meskipun itu menunjukkan perbaikan ya. Kita berharap gitu ya. Yang paling berharap kita adalah PSBB dilakukan dengan benar ya. Kalau kita mesti menambah jumlah tes itu butuh laboratorium, butuh SDM yang mungkin tidak bisa dengan cepat langsung dipenuhi. Tapi kalau PSBB, kalau masyarakat tertib, ini adalah satu hal yang bisa dilakukan bersama-sama. Dan itu kalau kita lihat memang tadi saya katakan bahwa masih belum cukup ya PSBB kita ini, masih banyak orang yang masih berkerumun, berkeliaran ya, belum memang membaik tapi masih belum cukup. Ya, artinya tidak akan maksimal ketika memang itu tidak diikuti dengan kesadaran masyarakat juga, begitu ya Pak Iwan. Ya, nah Pak Iwan, ini mungkin kalau Anda memiliki saran begitu atau apa, ini sebenarnya strategi apa lagi sebetulnya yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mengakhiri pandemi ini? Sebetulnya semua sudah dilakukan ya, cuma hanya kita perlu lakukan dengan lebih baik. Kemudian karena kita banyak bertumpu pada PSBB ini, kita perlu suatu mekanisme untuk mengukur apakah PSBB di Jakarta sudah dilakukan dengan baik, dengan sukses. Nah, itu kita perlu duduk bersama untuk mengembangkan suatu cara, suatu ukuran bagaimana kita mengukurnya bahwa memang sudah berhasil gitu ya. Sudah, maksudnya dari segi pengukuran bukan dari tes, tapi dari segi pengukuran bahwa masyarakat memang
sudah banyak di rumah, sudah mengurangi pergerakan, sudah mengurangi kerumunan. Nah, itu kita perlu indikator seperti itu yang kita bisa terapkan di Jabodetabek maupun di daerah-daerah lain. Sehingga nanti kita bisa mengatakan, oke, ini PSBB-nya sudah cukup berhasil. Oke, sekarang kita lihat bagaimana hasil tesnya gitu kan. Nah, dengan dua indikator itu nanti kita bisa lihat apakah kita sudah bisa merelakskan PSBB. Jadi kita tidak akan juga mengakhiri langsung berakhir PSBB gitu kan. Ini harus pelan-pelan ya supaya tidak menimbulkan epidemi yang baru lagi. Kalau untuk pola kolaborasi, kalau kita bicara lagi di Jabodetabek, pola kolaborasi antar kepala daerah ini sebetulnya Anda melihat apakah sudah berjalan dengan baik begitu? Iya, ini yang berapa kali juga kami rapat dengan pemerintahan yang ada di Jabodetabek ya. Itu kami sudah mengatakan beberapa kali bahwa sebetulnya kita dalam menangani COVID-19 ini kita tidak bisa melihat batas daerah pemerintahan karena virus ini kan tidak mengenal batas pemerintahan ya. Ya, Tapi betul. kita harus melihat batas epidemiologi gitu kan sehingga kita nggak bisa lihat Jakarta sendiri kemudian Tangerang itu urusan Banten, Bekasi urusan Jawa Barat. Tidak bisa, tapi itu harus sebagai satu kesatuan misalnya sebagai Jabodetabek sehingga baik Banten, Jakarta maupun Jawa Barat ini gubernurnya harus memang duduk bersama bekerja sama untuk memikirkan program yang untuk di Jabodetabek secara bersama-sama. Oke. Saya rasa sudah menuju ke arah itu sih memang. Oke, Pak Iwan, ini mungkin terakhir saya mungkin agak sedikit mau kembali lagi ke tema kita awal sebagai penegasan juga kepada publik, jangan sampai salah menafsirkan begitu, jangan sampai corona di Jakarta yang katanya melambat ini justru melemahkan mental yang sudah kuat sebetulnya untuk membahu sama-sama membantu pemerintah, terus jadi santai lagi begitu. Mungkin ada penegasan lagi dari Anda. Iya, jadi kita masih hati-hati menyikapi data yang adanya penurunan dari kasus yang dilaporkan di Jakarta ya. Jadi menurut saya itu masih terlalu dini kalau kita bilang bahwa wabah di Jakarta sudah teratasi. Kita harus tetap melakukan PSBB, kita harus melakukan PSBB dengan lebih baik. Nah, setelah kita melakukan PSBB dengan baik, nanti kita baru kita bisa lihat apakah memang penyebaran COVID-19 di Jakarta ini sudah memang melambat atau sudah berakhir. Nah, setelah itu baru kita bisa mulai melonggarkan PSBB. Kalau sekarang masih terlalu dini untuk mengatakan bahwa dia sudah menuju perlambatan atau menuju akhir epidemi. Oke, baik, tapi memang kita sepakat bahwa ketika sinergitas antara upaya pemerintah, kesadaran masyarakat itu bisa berjalan dengan beriringan, kita juga bisa berharap bahwa ini bisa diakhiri dengan lebih cepat begitu ya Pak Iwan. Ya, Pak Iwan, ya, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami, tetap jaga kesehatan, terima kasih.